Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel KPM Nanang Warsa. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkan materi kita sebelumnya ya. Pada dua kali pertemuan sebelumnya saya sudah membahas tentang limit fungsi trigonometri, baik yang memuat kosinus maupun yang tidak memuat kosinus. Pada kesempatan hari ini saya akan mencoba melanjutkannya, yaitu dengan menggali limit fungsi di ketakhinggaan. Jadi dalam hal ini X-nya itu bukan menuju sebuah bilangan, tapi X-nya menuju di sebuah bilangan yang tak hingga. Nah, dalam hal ini perlu kita gali tentang pengertian dari tak hingga ya. Jadi kalau kita bicara tentang tak hingga, itu berarti kita bicara tentang sesuatu yang banyak sekali jumlahnya, sehingga tidak bisa kita hitung karena saking banyaknya. Sehingga orang menyebutnya dengan notasi tak hingga. Misalnya, di sebuah kelas misalnya, terdapat banyak sekali virus. Ya, sehingga orang nggak bisa menghitung berapa banyak virus yang ada di sebuah kelas. Begitu. Demikian juga di kelas yang lainnya. Kita nggak bisa menghitung berapa banyaknya virus yang ada di dalam kelas yang lainnya tadi. Nah, sehingga apabila kita berhubungan dengan bilangan yang tak hingga, yaitu bilangan yang besar sekali nilainya, maka berapapun bilangan biasa ya, selain tak hingga, berapapun bilangan biasa, baik itu 1, 2, 10, 1000, sejuta mungkin, kalau kita bagi dengan sebuah bilangan yang tak hingga, itu pasti nilainya akan mendekati 0 ya. Jadi sekali lagi nilainya akan mendekati 0. Tidak 0 tapi akan mendekati 0 begitu. Misalnya 5 dibagi 100 saja sudah 0,05, kecil sekali nilainya. 5 dibagi sejuta itu nambah kecil 0,000005 ya. Jadi nolnya ada 5 buah tambah angka 5. Itu juga akan mendekati 0. Itu baru dibagi dengan 1 juta. Kita bayangkan kalau angka 5 kita bagi dengan bilangan yang tak hingga, bilangan yang besar sekali, maka akan semakin kecil hasilnya. Dan kita katakan bahwa kalau 5 kita bagi dengan tak hingga, itu bisa kita sebut dengan 0 hasilnya ya. Jadi secara umum kita bisa menotasikan bahwa sebuah konstanta berapapun ya, sekali lagi sebuah konstanta berapapun, baik itu negatif maupun positif, kalau kita bagi dengan bilangan yang tak hingga, itu hasilnya adalah 0 ya. Perlu diingat sekali lagi ya. Konstanta kalau kita bagi dengan bilangan yang tak hingga, itu hasilnya adalah 0. Oke. Sekarang kita perhatikan ke papan tulis di sini. Tak hingga ini dinotasikan dengan lambang seperti ini ya. Ini lambang dari tak hingga. Nah, ini dibaca tak hingga. Nah, saya katakan tadi, jika sebuah konstanta berapapun kita bagi dengan tak hingga ini, jika sebuah konstanta kita bagi dengan tak hingga, maka hasilnya adalah 0. Begitu ya. Dimana C ini adalah sebuah konstanta. Nah, sekarang kita lihat, kita arahkan ke soal tentang limit sekarang. Nah, apabila tadi saya gambarkan di sebuah kelas itu banyaknya virus itu adalah tak hingga, di kelas lain juga tak hingga, maka kalau banyaknya virus di kelas yang satu kita bagi dengan banyaknya virus di kelas yang lainnya, ini tak hingga dibagi dengan tak hingga, ini akan banyak sekali hasilnya ya. Kemungkinannya banyak sekali. Bisa saja tak hingga dibagi tak hingga itu adalah 1. Kita lihat di sini. Ini tak hingga dibagi tak hingga bisa 1. Kenapa begitu? Coba. Karena di sini tak hingga itu sama dengan 1 dikali dengan tak hingga. Betul ya? Bahwa tak hingga itu adalah 1 kali tak hingga, atau 1 kali tak hingga itu hasilnya tak hingga. Berarti benar ya. Jadi kalau tak hingga dibagi tak hingga sama dengan 1 itu benar. Kita lihat yang lainnya. Misalnya tak hingga dibagi tak hingga hasilnya 84 misalnya. Boleh nggak? Hasilnya 84. Tak hingga dibagi dengan tak hingga, hasilnya 84. Boleh juga itu. Kenapa? Kita lihat. Tak hingga dibagi tak hingga sama dengan 84. Berarti tak hingga itu sama dengan 84 kali tak hingga.
84 kali tak hingga itu adalah 84 tak hingga. Jadi udah tak hingga dikali 84, hasilnya jadi tak hingga juga. Jadi tak hingga sama dengan tak hingga. Benar juga. Artinya semua bilangan yang dapat dihasilkan dari bentuk tak hingga dibagi tak hingga, itu benar jawabannya. Ya, 1, 2, 3, 10, 100 dan seterusnya. Benar juga itu. Oleh sebab itu, ini dikatakan bahwa tak hingga dibagi tak hingga itu disebut dengan tak tentu, begitu ya. Nih, tak hingga dibagi tak hingga ini adalah tak tentu. Artinya berapa aja boleh. Dan jangan lupa dalam matematika tidak ada itu. Oleh sebab itu muncul limit. Tujuannya apa? Biar bentuk tak tentu itu menjadi tertentu. Ada nilainya. Tapi nilainya itu adalah nilai pendekatan. Jelas ya? Oke, kita lanjutkan. Bagaimana kalau operasi pengurangan? Nah, misalnya, virus di satu kelas kita kurangi dengan virus di kelas yang lainnya. Bisa 1 selisihnya? Bisa saja. Bisa 5. Bisa juga. Bisa 10. Bisa juga. Bisa negatif 5. Dan seterusnya. Semua bisa. Kenapa demikian? Kita coba lihat di sini keterangannya. Nih, di sini. Tak hingga dikurangi tak hingga misalnya 5. Misalnya. Berarti tak hingga yang ini, ya, itu sama dengan 5. Ini pindah ruaskan ke sana. 5 ditambah tak hingga. Coba kalau 5 ditambah tak hingga. Ada sebuah bilangan yang tak hingga, kita tambahin 5. Hasilnya apa? Iya, tak hingga juga. Karena udah tak hingga, ditambah 5, ya tak hingga juga. Berarti tak hingga dikurangi tak hingga sama dengan 5, itu betul. Jelas ya? Oke, kita lihat yang lain. Ternyata tak hingga dikurangi tak hingga juga boleh 32. Kenapa? Karena tak hingga sama dengan 32, ini dipindahkan, ditambah tak hingga. Berapa 32 ditambah tak hingga? Tak hingga juga. Kan? Artinya berapa saja boleh. Sama halnya dengan pembagian. Artinya apa? Tak hingga dikurangi tak hingga juga itu merupakan bentuk tak tentu. Sekali lagi. Tak hingga dikurangi tak hingga itu merupakan bentuk tak tentu. Karena hasilnya berapa aja boleh. Dan dalam matematika sekali lagi itu tidak ada. Oleh sebab itu muncul limit fungsi. Ya. Di mana? Di ketakhinggaan. Jadi kalau X yang mendekati tak hingga, maka nanti nilainya akan mendekati berapa. Nah, itu didekati atau dihitung dengan menggunakan limit fungsi di ketakhinggaan. Nah, begitu ya cerita tentang tak hingga. Nah, dalam limit ini, gunanya limit ini muncul untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tak tentu ya. Seperti kemarin 0 bagi 0 tak tentu karena bisa berapa aja. Maka muncul limit, akhirnya jadi tertentu. Nah, hari ini saya akan menjelaskan kalau X yang mendekati di ketakhinggaan. Nah, bentuk tak tentu yang dibentuk oleh X di ketakhinggaan itu ada 2. Satu bentuk pembagian, yaitu tak hingga dibagi tak hingga, dan tak hingga dikurang tak hingga. Nah, itu ya teman-teman. Nah, jelas ya? Jadi itu saya tentang definisi atau tentang penjelasan tentang pengertian dari tak hingga itu sendiri. Jangan lupa, tak hingga itu ada nilainya, tapi banyak. Nggak bisa dihitung saking banyaknya. Ya, beda dengan tak terdefinisi. Jadi walaupun notasinya sama, tapi beda pembahasannya beda, wujudnya beda. Kalau tak hingga itu ada, tapi nggak bisa dihitung saking banyaknya. Kalau tak terdefinisi ya tidak bisa didefinisikan. Itu bedanya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk limit fungsi di ketakhinggaan itu bisa limit fungsi aljabarnya, bisa limit fungsi trigonometriknya. Nah, pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas tentang limit fungsi aljabar di ketakhinggaannya. Oke? Oke ya. Silakan kalau ada yang masih belum jelas, Anda bisa berkomentar di channel saya ini ya, di bawah ini. Silakan berkomentar. Bagaimana? Bisa kita lanjutkan? Oke, kita lanjutkan ya.
Nah, sekarang kita masuk pada limit fungsi aljabar di ketakhinggaan. Saya kasih dulu konsepnya ya. Nah, untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar untuk X mendekati tak hingga, ini ada beberapa cara, tergantung dari bentuk soalnya. Apabila soal itu tanpa bentuk akar, jadi dia hanya bentuk polinom biasa ya, polinom biasa, dan itu merupakan pembagian dari dua buah fungsi polinom, maka tolong diingat-ingat ya, apabila soalnya berbentuk pembagian dari dua buah polinom, artinya X-nya itu berpangkat lebih dari 2 ya, karena kalau yang berpangkat 2 itu ada di kelas 11 ya, dengan cara memfaktorkan misalnya, atau dengan menggunakan L'Hopital yang pernah saya tayangkan di video sebelumnya. Nah, di sini biasanya X-nya lebih dari 2, bisa 3, 4, 5, dan seterusnya. Saya ulangi, untuk menyelesaikan limit fungsi aljabar di X ketakhinggaan, kalau bentuknya pembagian polinom, maka satu bisa dengan memfaktorkan pangkat tertingginya. Saya ulangi ya, faktorkan X atau variabel pangkat tertingginya, karena yang membuat dia tak tentu itu adalah pangkat tertinggi. Satu. Atau yang kedua, Anda bagi setiap suku dengan X pangkat tertinggi. Ya, jadi ada 2 sekali lagi. Yang pertama, Anda faktorkan variabel X pangkat tertingginya. Anda faktorkan yang atas dan yang bawah. Kemudian yang kedua, Anda bisa membagi setiap suku, saya ulangi, setiap suku dalam polinom dengan X pangkat tertinggi. Nah, dalam hal ini saya akan mengambil yang pertama saja, karena itu lebih sederhana. Jika Anda ingin mengambil yang kedua, setiap suku Anda bagi dengan X pangkat tertinggi, itu juga boleh ya. Jadi saya kasih contoh. Misalnya nomor 1, misalnya hitunglah dari limit berikut ya. Ini perintahnya tidak saya tuliskan. Saya langsung menuliskan soalnya. Misalnya limit untuk X mendekati tak hingga. Sebut saja kita pakai polinom yang berpangkat 3 gitu ya. Misalnya 5x pangkat 3 dikurangi 4x ditambah 7 misalnya ini. Dibagi 4 dikurangi 2x plus 3x pangkat 3. Oke. Ini adalah soal limit fungsi aljabar di ketakhinggaan dengan pembagian polinom. Nah, kebetulan di sini polinomnya berpangkat 3. Nah, pertama Anda perhatikan dari pembilang dan penyebut ini, dari pembilang dan penyebut, lihat pangkat tertingginya dari pembilang dan penyebut ya. Bukan begini, pembilang pangkat tertingginya berapa, penyebut pangkat tertingginya berapa, bukan. Tapi dari semuanya ini pangkat tertingginya berapa? Coba lihat teman-teman ya. Berapa pangkat tertingginya? Pangkat 3. Iya, bagus ya. Artinya kita faktorkan saja X pangkat 3. Kita faktorkan X pangkat 3 ya. Sama dengan limit untuk X mendekati tak hingga. Jadi kalau Anda masukkan ini, substitusi langsung X-nya tak hingga. Ini tak hingga pangkat 3 kali 5 dan seterusnya. Ini tak hingga jawabannya ya. Yang ini juga hasilnya tak hingga. Tak hingga dibagi tak hingga. Berapa aja boleh. Tapi dalam matematika itu tidak boleh ya. Harus diselesaikan dengan menggunakan limit. Oleh sebab itu kita faktorkan. Sekali lagi. Berapa pangkat tertingginya tadi? Iya, 3. Kita faktorkan X pangkat 3. Kita ambil. Keluar. Sama dengan limit. Oke. Sini X pangkat 3. Di sini juga X pangkat 3. Jadi harus sama atas dan bawah pangkat tertingginya. Yuk, sekarang kita tulis sisanya ya. Nah, di sini 5x pangkat 3. X pangkat 3 udah kita ambil. Apa yang tersisa? Iya, angka 5 ya. Angka 5 dikurangi. Oke. Di situ ada 4x. 4x berarti x-nya berpangkat berapa? Pangkat 1. Diambil 3. Kurang berarti kan? Dia punya 1 tapi diambil 3. Berapa kurangnya? Kurangnya 2. Kita taruh di bawah kurangnya 2. Berarti di sini 4 per X pangkat 2. Karena kurangnya 2. Kita taruh di bawah. Jelas ya?
Ya, kita lanjutkan ya. Sekarang sini ada satu contoh soal. Yang pertama, limit dari 5x pangkat 3 dikurangi 4x ditambah 7 dibagi 4 dikurangi 2x ditambah 3x pangkat 3. Nah, tadi saya katakan ada dua. Bisa dengan memfaktorkan pangkat tertinggi, ya. Tapi bisa juga dengan membagi dengan setiap suku dengan pangkat tertingginya, ya, bagi setiap suku dengan pangkat tertingginya. Nah, sekarang saya akan menggunakan yang pertama, yaitu memfaktorkan pangkat tertinggi. Nah, di sini pangkat tertingginya adalah 3 ya, kita faktorkan. Baik di atas maupun di bawah kita tulis. Ya. Nah, sekarang sisanya di sini 5x pangkat 3, x pangkat 3-nya sudah kita ambil, berarti tinggal angka 5 dikurangi 4x kita bagi dengan x pangkat 3. Ya, berarti tinggal kurang ya, kurang x pangkat 2. Kita taruh di bawah x pangkat 2. Ditambah sini 7 dibagi dengan x pangkat 3. Berarti 7 per x pangkat 3. Dan kita lakukan di bawahnya, ke bawah. Ini yaitu x pangkat 3 yang udah kita faktorkan. Di sini ada 4 dibagi x pangkat 3 adalah 4 per x pangkat 3 dikurangi sini 2e kita bagi dengan x pangkat 3, e dibagi dengan x pangkat 3 berarti kurang 2 ya. Berarti ini adalah 2 per x pangkat 2 karena kurang tadi. Sini ada 3x pangkat 3 diambil x pangkat 3-nya. Berarti tinggal plus 3. Jelas ya? Nah, karena di sini x pangkat 3-nya sama, kita coret dan itulah yang membuat dia tak tentu. Kita coret. Kita coret, maka tinggal 5 dikurang 4 per x pangkat 2 ditambah 7 per x pangkat 3 dibagi 4 per x pangkat 3 dikurangi 2 per x kuadrat ditambah 2. Nah, tinggal itu. Nah, sekarang kalau kita sudah mencoret pembuat tak tentunya ini x pangkat 3 yaitu pangkat tertingginya, kita tinggal substitusi. Masukkan x-nya tak hingga ke sini. Ya, kita masukkan. Berarti kalau x-nya sudah dimasukkan, limitnya hilang. Jangan lupa ya, limitnya jangan tulis lagi. Karena apa? Tak hingganya udah dipakai. Kalau ini kan tak hingganya belum dipakai. Sekarang kita tulis, kita substitusikan. Berarti jangan nulis limit lagi. Berarti sama dengan 5 dikurangi 4 per tak hingga kuadrat ditambah ya ini ya, tambah 7 per tak hingga pangkat 3 dibagi ya, yang ini 4 per tak hingga pangkat 3 dikurangi 2 per tak hingga kuadrat ya ditambah 3 sama dengan ya gitu ya. Tinggal diganti aja x-nya dengan tak hingga. Dan ingat catatan yang pertama tadi. Jika konstanta dibagi tak hingga hasilnya berapa tadi? Konstanta dibagi tak hingga hasilnya 0. Oke, berarti yang ini adalah 5 dikurangi ini 0 ya. Kurangi 0 ditambah yang ini juga 0 dibagi yang ini 0 dikurangi ini juga 0 ditambah 3. Maka hasil akhirnya adalah 5 dikurang 0 ditambah 0 adalah 5. Dan 0 dikurang 0 ditambah 3 adalah 3. Berarti hasilnya 5 per 3. Begitu ya. Jadi mudah sekali. Jadi Anda cukup memfaktorkan pangkat yang paling tingginya. Bagaimana? Nah, mungkin Anda bertanya, gimana Pak seandainya di atas ada pangkat tertingginya 5, di bawah pangkat tertingginya 3? Mana yang harus difaktorkan? Ayo, yang mana? Di atas pangkat tertingginya 5, di bawah pangkat tertingginya 3. Jadi harus memfaktorkan apa? Iya, yang difaktorkan itu pangkat tertingginya. Mana yang paling tinggi antara pangkat 5 dan pangkat 3? Iya betul, pangkat 5. Berarti faktorkan pangkat
5, baik di atas maupun di bawahnya ya. Kita coba aja ya. Kita coba yang kedua, kita kasih pangkat tertingginya hanya di atas saja atau hanya di bawah saja. Oke ya. Yang ini sudah ya, silakan Anda pelajari ulang. Diulang-ulang aja ya, biar lebih paham. Kalau nggak jelas, jangan lupa tanya di komentar. Ya, kita coba nomor 2. Nomor 2. Limit X mendekati tak hingga. Nah, misalnya di atasnya saya tulis 2X pangkat 4 kurangi 3X kuadrat plus 1 dibagi bawahnya misalnya 5X pangkat 5 kurang ditambah 4X pangkat 3 minus X. Nah, misalnya bawahnya itu. Ini kita yang gampang dulu ya. Yang gampang dulu. Dasarnya aja dulu. Di atas pangkat tertingginya berapa? 4. Di bawah 5. Nah, dari semuanya ini, berapa X yang pangkatnya paling tinggi? Berapa? Iya, 5 ya. Berarti kita faktorkan X pangkat 5. Jelas ya? X pangkat 5 yang kita faktorkannya. Jangan di atas yang difaktorkan X pangkat 4, di bawah X pangkat 5. Jangan, berarti nggak hilang. Yang membuat tak tentunya, kita bikin hilang. Biar hilangkan yang atas dan yang bawah harus sama. Oke, sama dengan limit untuk X mendekati tak hingga. Ya. Iya, jadi atas dan bawah kita faktorkan pangkat tertingginya. Yaitu berapa tadi? 5. Oke, X pangkat 5. Di bawah juga X pangkat 5 kali. Ya, yang atas 2X pangkat 4 kurang 1. Kan 5 yang difaktorkannya, kurang 1. Berarti X-nya yang pangkat 1 taruh di bawah ya. Berarti di sini 2 per X gitu, kurang 1 dia. Dikurangi. Nah, sini X-nya pangkat 2. Yang difaktorkannya 5. Berapa kurangnya? Iya, bagus. 3 ya, taruh di bawah. Berarti ini 3 per X pangkat 3 ditambah ini 1 nggak punya X-nya. Berarti 1 dibagi X pangkat 5 ya. Pangkat 5. Tutup kurung. Yang bawah sekarang. Sama. 5X pangkat 5. Ini X pangkat 5 sudah kita ambil. Yang tinggal angka ya, angka 5 ditambah ini pangkat 3 diambil pangkat 5 kurang 2 berarti taruh di bawah. Berarti 4 per X pangkat 2 kurangi ini X itu X pangkat 5 kurang berapa? Iya, kurang 4 ya. Ini 1 per X pangkat 4. Iya, sama dengan, nah, coret X pangkat 5 nya sudah sama dia. Berarti bentuk tak tentunya udah hilang. Kalau sudah hilang tadi gimana? Substitusikan. Oke ya. Dengan catatan kalau konstanta dibagi tak hingga hasilnya 0. Iya, maka langsung aja nih saya ya. Langsung aja nih 2 bagi X berapa? 2 bagi tak hingga? Iya, 0 ya. Dikurangi. Yang ini berapa nih? 0 juga ya. Yang ini 0 juga. Dibagi. Ini 5 ya. 5 ditambah ini berapa nih? 0 ya. 0 dikurangi ini berapa? 0 juga. Pinter ya. Jadi ini 0, ini 0, ini 0, 0, 0. Maka hasilnya adalah berapa nih? 0 kurangi 0 tambah 0, 0 dibagi 5 tambah 0 kurangi 0, 5. Iya, hasilnya berapa? 0 bagi 5? 0 bagi 5? Iya, cakep ya. 0 bagi 5 adalah 0. Maka hasilnya adalah 0. Boleh hasilnya 0? Boleh. Karena 0 itu tertentu. Nilainya 0 gitu ya. Oke. Bagaimana? Sudah jelas? Iya, bagus ya. Kita lanjut nomor 3.
Nah, di nomor 3 ini kita coba bentuknya yang akar gitu ya, bentuknya yang akar. Nah, di sini perlu waktu yang lama nih untuk memahami tentang bagaimana cara menyelesaikan limit fungsi aljabar di ketahinggaan tapi bentuknya akar. Kita gunakan yang mudah dulu ya sebagai dasar dari perhitungan limit fungsi aljabar di ketahinggaan. Nomor 3. Limit X mendekati hingga akar X kuadrat tambah 4X kurang 1 dikurangi akar X kuadrat kurangi 2X plus 5. Nah, misalnya ini. Wow. Ini perlu banyak waktu nih untuk menguasai ini ya. Tapi tenang saja, di video berikutnya akan saya berikan cara cepatnya. Ya, biasa ya, secepat kilat, hanya hitungan detik saja. Untuk saat ini Anda harus menguasai konsep ya. Karena nanti ada soal bentuk lain yang ya mungkin lebih rumit ya di SBMPTN. Lebih rumit dari sini. Anda harus hafal konsep. Kalau konsepnya hafal, konsepnya paham, gampang, nggak ada yang susah. Oke, kita coba ya. Mungkin di kelas 11 Anda belajar bagaimana menyelesaikan limit fungsi apabila ada akarnya. Masih ingat tidak? Ya, silakan Anda ingat-ingat kembali. Di sini saya akan bocorkan saja ya. Apabila limit fungsi dalam bentuk akar, maka Anda harus mengalihkannya dengan sekawannya. Jelas ya? Kalikan dengan sekawannya. Jadi kalau sekawan dari penjumlahan, pengurangan. Sekawan dari pengurangan, penjumlahan tentunya ya. Jadi bilangannya sama, hurufnya sama, bentuknya sama, yang beda hanya operasinya. Dikurang, sekawannya ditambah. Kalau ditambah, sekawannya dikurang. Itu ya, saya ingatkan lagi. Dan jangan lupa, kalau dua bilangan yang sekawan ini kita kalikan, ini akan menghasilkan selisih 2 kuadrat. Jangan lupa ya. Yang sekawan kalau kita kalikan, hasilnya adalah selisih 2 kuadrat. Artinya apa? Dua-duanya dikuadratin, selisihnya berapa? Nah, begitu ya. Maka ini kita kalikan dengan sekawannya. Kita tulis lagi soalnya, kita kali sekawan. Sama dengan limit X mendekati hingga akar X kuadrat tambah 4X kurang 1 dikurang akar X kuadrat kurangi 2X tambah 5. Ini kita kali sekawannya, kali akar X kuadrat tambah 4X kurang 1. Sekawan dari dikurang adalah ditambah akar X kuadrat tambah 4X kurang 1. Itu. Jangan lupa kita membuat ini loh. Yang sebelumnya tidak ada. Maka harus kita buang. Ya ingat ya. Kalau kita membuat di atas, buang di bawah. Biar apa? Biar satu. Berarti ini kita bagi saja di sini buangnya. Sama di sini. X kuadrat tambah 4X kurang 1 ditambah akar X kuadrat tambah 4X kurang, saya salah ya. Salah. Sorry. Ini ditambah ya, ini sorry ya, akar X kuadrat kurangi 2X tambah 5. Ini juga akar X kuadrat kurangi 2X tambah 5. Nah, ini maksudnya ya. Jadi sekawan biasa ya. Jadi sekawan dari ini dikurangi ini adalah yang ini ditambah ini ya. Di bawahnya sama. Oke, maaf ya sekali lagi. Kita lanjut ya. Jadi mudah sekali Anda hanya mengalihkan dengan sekawan, atas dan bawah sama begitu ya. Lanjutkan sama dengan, nah kita lihat bahwa yang ini sekawan dengan ini. Karena duanya sekawan, kita kalikan, hasilnya apa tadi? Selisih 2 kuadrat. Artinya apa? Dua-duanya dikuadratin. Nah, selisihnya tinggal ditulis. Kalau akar dikuadratin gimana? Hilang akarnya ya. Awas, bukan hilang akal. Tapi hilang akarnya. Berarti limit X mendekati tak hingga akarnya hilang. Berarti tinggal X kuadrat tambah 4X kurang 1
Ini akarnya hilang, dikurangi X kuadrat kurangi 2X tambah 5. Sudah kan? Jadi selisih 2 kuadrat namanya. Ini kali ini sekawan. Hasilnya selisih 2 kuadrat. Selisih dikurangi 2 kuadrat. Dua-duanya dikuadratin. Dibagi. Nah, yang bawah tetap. Biarkan tetap yang bawah ya. Kita lihat. Jadi akar X kuadrat ditambah 4X kurang 1 ditambah akar X kuadrat kurangi 2X tambah 5. Nah, sampai sini. Perhatikan ya. Sekali lagi ini lumayan ya, agak panjang ya. Perlu waktu yang banyak untuk memahaminya. Pelan-pelan saja. Sekali lagi, ini dan ini itu sekawan. Kalau kita kalikan hasilnya selisih 2 kuadrat, artinya dua-duanya dikuadratin ya, dua-duanya dikuadratin. Ini akar kuadratin, hilang akarnya, selisih itu kurang berarti ya, dikuadratin hilang akarnya. Nah, bawahnya tetap nih yang ini ya, paham? Lanjut ya, sama dengan limit X mendekati tak hingga. Nah, perhatikan, disinilah triknya, hati-hati ya, disinilah triknya untuk mengeluarkan pangkat tertingginya. Karena kuncinya adalah membagi setiap suku dengan pangkat tertinggi atau memfaktorkan pangkat tertingginya. Kita lihat dulu ya. Ini kita buka kurungnya sekarang. Kita buka kurungnya. Lihat. Ini tinggal buka kurung, ini dioperasikan nanti. X kuadrat tambah 4X kurang 1. X kuadrat tambah 4X dikurang 1. Ini kita kalikan. Iya. Dikurangi X kuadrat ya, ini kita kalikan, negatif kali negatif, iya positif ya, ditambah 2X, yang ini kita kalikan, negatif kali positif, negatif 5 atau dikurang 5, paham ya, dibagi. Nah, kita perhatikan di sini, ini triknya. Sekali lagi, ini bagian yang terpentingnya. Berapa pangkat tertinggi dari ini? Pangkat tertingginya adalah 2. Kita faktorkan X pangkat 2 akar X pangkat 2 kita faktorkan kali. Nih, faktorkan X pangkat 2 nya berarti tinggal 1 ditambah. Nih 4X diambil X kuadrat berarti tinggal 4. Kurang 1 di bawah X-nya, kurangi ya 1 per X kuadrat ya, 1 per X kuadrat, iya, ditambah akar sama nih, ini juga faktorkan X kuadratnya, X kuadrat kali ya, X kuadrat kali, di sini 1 ya, kurangi sini 2X, ini X kuadrat kurang 1 berarti 2 per X tambah 5 bagi X kuadrat ya, berarti tambah 5 per X kuadrat, ini dalam akar. Nah, ayo sampai sini dipahami ya. Yang ini hanya membuka kurung saja, ini operasikan nih. Kemudian triknya di bawah nih, ini X kuadrat pangkatnya tertinggi, faktorkan ya, ini biasa seperti yang nomor 1 dan 2 tadi. Bagaimana? Bisa dipahami? Masih jauh nih, masih jauh ya, tapi tenang saja, nanti kita berikan trik cepatnya untuk mengecek jawaban akhirnya ya. Lanjut ya, sama dengan limit X mendekati tak hingga. Yuk kita lihat yang atasnya ya. Sini X kuadrat dikurangi X kuadrat ya, hilang. Nih. Sekarang ini ada 4X yang sejenis ya. 4X ditambah 2X. 4X ditambah 2X apa? Iya, 6X ya. 6X. Ini negatif 1, ini negatif 5. Negatif 1, negatif 5. Iya, negatif 6. Oke, negatif 6. Dibagi. Panjang. Nih, akar dari X kuadrat apa?
Sekali lagi, akar dari X kuadrat. Ada akar, ada akar kuadrat. Iya, X ya. Kita keluarin X-nya. X, akar. Iya, tinggal sisanya ini kan. Tinggal sisanya. 1 ditambah 4 per X. Kurangi 1 per X kuadrat. Ditambah. Ya, ditambah. Akar X kuadrat. Akar X kuadrat. Iya, X ya. Keluarin X-nya. Sisanya akar. Nah, kita tulis ini. 1 dikurangi 2 per X ditambah 5 per X kuadrat. Nah, sampai situ. Bagaimana? Pusing kan? Tenang saja sekali lagi ya. Pelan-pelan saja. Pelan-pelan saja. Ini biasa saja. Saya kira faktoran tadi ya. Nomor 1, nomor 2. Gimana? Bisa diikuti ya? Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu ke atas nih. Habis nih papan tulisnya. Sama dengan ke atas ya. Nah, sama dengan limit X mendekati 0. Sorry, salah saja. X mendekati tak hingga. Nah, sekarang kita lihat di atas dan di bawah. Di atas dan di bawah, berapa pangkat tertingginya? X apa X kuadrat? Pangkat tertingginya X apa X kuadrat? Wah, X kuadrat. Salah. X kuadrat itu kan berada di bawah. Kalau X kuadrat berada di bawah, naik ke atas jadi X pangkat berapa? Iya, X pangkat negatif 2. Enggak tinggi. Jadi pangkat tertingginya adalah X. Bingung? Sekali lagi ya. Ini kan X pangkat 2-nya di bawah. 1 per X pangkat 2. Sama aja dengan X pangkat negatif 2. Kecil berarti. Sedangkan ini X pangkat 1. Gede mana 1 dengan negatif 2? Gede 1 ya. Berarti pangkat tertingginya adalah X. Seperti biasa kita faktorkan. Di atas ada X, di bawah ada X. Iya. X di sini juga X kali yang atas. Nih 6X, diambil X-nya 6 kurangi 6, nggak punya X ya, tapi difaktorkan X, berarti 6 per X. Tuh yang atas. Nah, yang bawah ini ada X, ini ada X. Kita ambil X-nya. Maka yang tinggal apa? Ayo. Iya, yang tinggal akarnya aja. Ini X-nya diambil, ini X-nya diambil. Berarti yang tinggal adalah akar. Akarnya aja ya. Akar, ini 1 tambah 4 per X kurangi 1 per X kuadrat. 1 tambah 4 per X kurangi 1 per X kuadrat. Ditambah, ini ditambah ya. Ditambah, ini X-nya udah diambil. Tinggal ini ya. Yang akarnya saja diperpanjang. Akar 1 dikurangi 2 per X, ini ditambah 5 per X kuadrat, tutup kurung, sama dengan. Oke, lanjut ya. Coret nih, seret. Nah, ingat tadi setelah nyoret, substitusi X-nya tak hingga, ganti X-nya dengan tak hingga. Ini ganti dengan tak hingga. Dan kita langsung aja biar tidak terlalu panjang ya. Kalau bilangan dibagi tak hingga tadi apa hasilnya? 0 ya. Langsung aja deh. Berarti ini 6, itu kan 6 dikurangi ini jadi 0 dibagi. Nah, akar 1 tambah 0 kurangi 0 ditambah akar 1 kurangi 0 tambah 0 juga. Jelas? Sama dengan sini deh, sama dengan 6 kurangi 0 berapa? Iya, 6 dibagi ini akar 1 tambah akar 1 ya. Akar 1 tambah akar 1 adalah akar 2. Salah ya. Akar 1 tambah akar 1 bukan akar 2.
Jadi kalau ayam tambah ayam hasilnya dua ayam ya. Jadi kalau akar 1 ditambah akar 1 berarti hasilnya 2 kali akar 1. Iya. Atau boleh akar 1 itu berapa? Iya 1 boleh. Jadi Anda tulis begini boleh. 6 dibagi 1 tambah 1 boleh. Sama dengan 6 dibagi 2. Berapa 6 bagi 2? Iya, 6 bagi 2 adalah 3. Berarti hasilnya 3. Wow ya. Lumayan panjang ya. Tapi nggak apa-apa. Ini hanya konsep dasar saja ya. Silakan Anda ulang dan diulang. Oke. Cukup ya? Ya, nanti ke depan saya akan mencoba membahasnya bentuk soal yang lain dan saya tambahkan dengan trik cepatnya. Jangan bosan ya, belajar terus. Kalau tidak mengerti, silakan Anda tanyakan di komen bawah ini. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Namun sebelumnya seperti biasa, saya akan menuliskan tugas untuk Anda coba di rumah ya. Tenang, gampang ya. Oke, kita lanjutkan. Adik-adik coba kerjakan latihan soal ini di rumah. Pelan-pelan saja ya. Dilihat, putar ulang terus ya. Atau lihat di buku-buku ya. Atau di mana saja. Yang penting bisa membantu adik-adik ya. Ya, kita coba latihan soalnya. Nggak usah banyak-banyak ya. Kita buat 4 soal saja. Nomor 1. Limit X mendekati tak hingga 6 kurangi 7x pangkat 3 ditambah 9x kuadrat 9x pangkat 5 dibagi 3x pangkat 5 plus 4x min 2. Itu nomor 1 ya. Gampang ya, tadi tinggal faktorkan saja pangkat tertingginya. Nomor 2. Limit X mendekati tak hingga ya, sebut saja di sini 2x min 1 pangkat 3 dibagi sininya 6x pangkat 3 plus 7x kuadrat min 5. Nah, nomor 2 ya. Kemudian nomor 3. Iya, ini. Ya, ini ada 4 soal, silakan Anda coba ya, mudah-mudahan bisa Anda pahami. Jangan lupa kalau tidak jelas silakan Anda tanyakan di komentar. Demikian pertemuan pada kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.